Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat kuat dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Bersama Bapak Dawam, pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini, kita akan membahas sebuah kisah Nabi, yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Pada pembelajaran kali ini ada dua kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama 3.11, yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua 4.11, menceritakan kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam ini terbagi menjadi tiga. Bagian yang pertama menceritakan tentang Nabi Yusuf ketika masih kecil. Bagian yang kedua Nabi Yusuf ketika berusia remaja. Bagian yang ketiga, Nabi Yusuf ketika sudah beranjak dewasa. Bagian yang pertama menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf ketika masih kecil. Nah, siapakah Nabi Yusuf? Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam punya dua orang istri. Istri yang pertama itu punya 10 anak. Semuanya laki-laki. Kemudian istri yang kedua punya 2 orang anak. Siapa anaknya? Yang pertama itu adalah Nabi Yusuf, yang kedua adalah Bunyamin. Nabi Yakub ini terkenal sangat sayang kepada anak-anaknya. Apalagi ketika sudah ditinggal oleh ibunya. Salah satunya itu Nabi Yusuf ketika masih kecil sudah ditinggal ibunya. Oleh sebab itu Nabi Yusuf sangat dicintai oleh Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub mencintainya tidak hanya karena itu saja, tapi karena Nabi Yakub punya wajah yang sangat tampan. Selain itu, Nabi Yakub punya akhlak yang sangat mulia. Jadi sudah pantas Nabi Yusuf untuk disayangi oleh semua orang. Nah, ke-10 saudara Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah orang-orang yang sangat berbadan kuat. Badannya sangat kuat, badannya sehat, badannya tegap-tegap. Ya. Jadi mereka bisa mengangkat beban dengan mudah. Di suatu ketika Nabi Yusuf bermimpi. Dia bermimpi melihat matahari, melihat bulan, dan 11 bintang. Kesemuanya datang kepada Nabi Yusuf dan bersujud kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bertanya-tanya, apa itu pertanda ini? Apa itu pertanda mimpi ini? Setelah terbangun, kemudian Nabi Yusuf menceritakan hal itu kepada Nabi Yakub. Nah, ketika Nabi Yakub tahu, akhirnya Nabi Yakub semakin lama semakin mencintai Nabi Yusuf. Karena Nabi Yakub tahu bahwa itu adalah pertanda kenabian. Jadi dia merahasiakan terutama dari kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Nah, semakin hari saudaranya yang tahu kalau Nabi Yakub itu lebih mementingkan Nabi Yusuf, lebih menyayangi Nabi Yusuf, akhirnya iri karena mereka merasa tidak diperhatikan. Kakak-kakak Nabi Yusuf ini merasa tidak diperhatikan. Akhirnya mereka menyusun sebuah rencana di malam hari. Rencana yang tidak diketahui oleh Nabi Yusuf, Nabi Yakub, dan saudaranya Nabi Yusuf yaitu Bunyamin. Ketiganya ini tidak diberitahu apa rencana mereka. Kemudian setelah mereka sepakat dengan rencana mereka, kemudian mereka menemui Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub diminta izin agar memberikan Yusuf kepada mereka untuk diajak pergi menggembala kambing dan bermain-main bersama kakak-kakak mereka. Dengan berbagai alasan, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diizinkan untuk pergi mengembala kambing dengan kakak-kakaknya tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Nah, di tengah padang pasir, di tengah pengembalaan itu, tiba-tiba Nabi Yusuf ditangkap, kemudian bajunya dilepas. Setelah dilepas, kemudian tangannya diikat oleh kakak-kakaknya. Nabi Yusuf yang tahu akan hal itu, kemudian terkejut, loh, kenapa kakakku kok berbuat seperti ini? Kakak, kenapa kamu tega sama aku? Kemudian setelah terikat, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Sumurnya ini tidak hanya dalam, tapi juga sangat jauh dari pemukiman. Jadi kemungkinan Nabi Yusuf untuk ditemukan oleh orang yang lewat itu sangat kecil. Nah, dan kakak-kakaknya itu sangat suka dengan itu, karena mereka berniat tidak mau, karena mereka itu tidak suka dengan Nabi Yusuf. Nah, setelah Nabi Yusuf dimasukkan dalam sumur, kakaknya segera melumuri baju Nabi Yusuf dengan darahnya darah hewan ternak, dan mencapi-capi seolah-olah baju itu dimakan oleh binatang buas. Nah, kemudian kakak-kakaknya segera pulang dan melaporkan hal itu kepada Nabi Yakub.
Nabi Yakub yang mengetahui itu langsung bersedih hati. Ya, kesedihannya menjadi-jadi karena Nabi Yusuf itu adalah putra yang sangat disayanginya. Ya, sampai dia menangis berhari-hari sampai penglihatannya menjadi buta. Nabi Yusuf yang ditinggal di dalam sumur sendirian itu akhirnya hanya bisa pasrah dan berdoa, kenapa kakak-kakaknya kok berbuat seperti ini? Apa salahku? Nah, Nabi Yusuf tidak pernah berputus asa dari pertolongan Allah. Nabi Yusuf tetap berdoa kepada Allah, terus-menerus berdoa dan sabar. Dia bersabar atas kelakuan kakak-kakaknya itu. Dari penggalan kisah tersebut, apa keteladanan yang dapat diambil? Silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian yang terbagi menjadi beberapa kelompok untuk mencari keteladanan yang bisa kalian contoh. Ya, sekian.